Sahabat Shalom, Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema menunggu mau sampai kapan. Menunggu itu satu pekerjaan yang sangat menjemukan, Bapak Ibu. Bahkan saya katakan, kalau kita sudah mengambil sikap untuk berdoa, minta pertolongan dari Bapak Yahweh, maka yang harus kita lakukan adalah take action, ngambil langkah untuk kita maju. Dan ketika kita maju, maka yang terjadi adalah Bapak Yahweh yang bertindak atas kemajuan kita. Tapi kalau kita hanya diam, mau sampai kapan? Saudara diam dan terus menunggu-menunggu, itu akhirnya tunggu-tungguan dengan alam semesta. Padahal yang namanya sistemiknya Bapak Yahweh, itu kita bertindak dulu. Doa yakin bertindak, jalan pasti jadi, saudara-saudara. Nah, kalau kita menunggu, maka 10 tahun ke depan akan sama dengan hari ini. Sekali lagi, 10 tahun ke depan akan sama dengan hari ini. Oleh karena itu, untuk mendasari firman Tuhan ini, mari kita buka kitab suci kita di dalam Melehim Bet atau 2 Raja-Raja. Melehim Bet atau 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, dan kita akan membaca dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 sampai ayat 11. Demikian bunyinya. 4 orang kosta berada di gerbang masuk. Dan mereka berkata satu terhadap yang lain, mengapa kita harus duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, kita masuk ke dalam kota, padahal kelaparan ada di dalam kota, maka kita akan mati di sana. Dan jika kita duduk di sini, maka kita akan mati juga. Oleh karena itu, marilah kita pergi dan merebahkan diri di perkemahan Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, maka kita akan hidup. Dan jika mereka membunuh kita, maka kita akan mati. Lalu mereka bangkit pada waktu senja dan pergi ke perkemahan Aram. Dan mereka sampai di pinggir perkemahan orang Aram. Dan lihatlah, tidak ada seorang pun di sana. Sebab Tuhan telah menyebabkan perkemahan Aram itu mendengar suatu bunyi kereta perang, bunyi kuda, bunyi pasukan yang besar. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, lihatlah, Raja Israel telah menyewa orang-orang Het melawan kita, dan raja-raja orang Mesir untuk datang melawan kita. Maka mereka bangkit dan melarikan diri pada waktu senja itu dengan meninggalkan kemahnya dan kudanya dan keledainya, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja, dan mereka melarikan diri demi nyawanya. Dan orang-orang kosta itu sampai di pinggir perkemahan dan masuk ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana perak, emas, dan pakaian, lalu pergi dan menyembunyikannya. Dan mereka kembali dan masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengambil dari sana kemudian pergi dan menyembunyikannya. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, kita tidak melakukan yang patut pada hari ini. Inilah hari kabar baik, tetapi kita tinggal diam
Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Oleh karena itu sekarang, marilah kita akan pergi dan memberitahukan ke istana raja. Dan mereka masuk dan memanggil penjaga pintu gerbang kota, lalu menceritakan kepada orang-orang itu dengan mengatakan, kami sudah masuk ke perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, serta tidak ada manusia, hanya ada kuda tertambat dan keledai tertambat dan kemah-kemah yang ditinggalkan dengan begitu saja. Maka dia menyerukan kepada para penjaga gerbang supaya mereka memberitahukan hal ini kepada raja. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita, Bapak Ibu. Dalam pembacaan kita di situ diceritakan tentang adanya situasi keadaan yang sangat mengerikan. Kelaparan terjadi di mana-mana. Karena apa? Karena ada pengepungan dari tentara Aram. Seperti saudara ketahui bahwa tentara Aram ini musuh besarnya Israel yang sulit sekali ditaklukkan. Jadi terjadi kelaparan, kondisi sosial politik tidak menentu pada waktu itu. Dan kelaparan yang berkepanjangan ini membuat orang dalam keadaan lesu tak berdaya. Nah, di situ diceritakan ada 4 orang kosta, Bapak Ibu. Orang kosta ini berpikir, ini kita dalam kondisi kelaparan ini mau ngapain kita? Apakah kita itu mau cuma duduk-duduk saja? Apakah kita cuma mau seperti ini? Kita bisa mati dalam keadaan seperti ini. Lalu mereka mengambil kesepakatan karena ada salah satu yang mengusulkan, ayo kita masuk. Kalau memang nanti di sana kita dibunuh tentara Aram, ya kita mati, mau di sini juga kita mati. Artinya mati di sini atau mati di sana sama saja, toh tetap mati. Tapi ada baiknya kalau kita langsung menerobos masuk. Kalau memang kita mau mati, matilah kita. Dan apa yang terjadi, saudara? 4 orang ini bergerak bersama-sama masuk ke dalam kota yang sudah dalam keadaan terkepung. Dan 4 orang kosta ini bingung, loh, kok suasana sepi, nggak ada tentara di sini. Nah, kalau saudara melihat di kisah tadi diceritakan bahwa alam semesta melalui Bapak Yahweh sebagai sang pencipta itu dia membuat tentara Aram ketakutan, lari kocar-kacir karena di sana Tuhan membuat seolah-olah ada ratusan bahkan ribuan kereta yang bergerak maju. Dan begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang membuat orang-orang Aram itu ketakutan. Sampai-sampai, saudara-saudara, bukan cuma bunyi kereta perang, tetapi bunyi kuda dan bunyi pasukan yang besar. Wah, tentara Aram ketakutan. Padahal di situ tidak ada apa-apa, saudara-saudara. Bahkan orang-orang kosta itu pun sampai bingung sendiri. Kok bisa, ada apa ini? Nah, cerita ini berakhir sampai di situ. Tetapi, saudara-saudara, ada hal-hal yang menarik yang bisa saya jadikan sebagai renungan pada hari Sabat yang indah ini. Yaitu, orang-orang kosta, 4 orang kosta ini, dia tidak berani bertindak karena dia menyadari tentang statusnya sebagai orang kosta. Orang kosta pada zaman itu adalah orang yang dibuli, orang yang dihina karena dianggap sebagai orang yang berdosa. Dan orang kosta pada zaman itu sulit sekali bisa sembuh.
apanya bisa pretel, apakah jarinya, atau hidungnya, atau telinganya, tergantung kostanya ada di mana. Jadi Bapak Ibu, ketika orang kosta itu menyadari bahwa kita tidak bisa duduk-duduk terus seperti ini, ayo kita bertindak, maka Tuhan yang bertindak juga. Jadi saya katakan menunggu itu adalah perbuatan sia-sia yang tidak menghasilkan apapun. Menunggu itu juga sama saja menghabiskan waktu yang sia-sia. Kita harus tahu Bapak Ibu, bahwa yang namanya hukum daya tarik-menarik yang dikenal law of attraction, itu adalah hukum di mana ketika kita percaya dan bertindak, maka alam semesta yang adalah merupakan sistemiknya Bapa Yahweh, dia akan bekerja secara otomatis. Yang terjadi saat ini adalah orang punya visi dan impian, tetapi hanya menunggu. Itu perbuatan sia-sia Bapak Ibu. Bukan begitu cara Tuhan memberkati kita. Ditumplek-blek tahu-tahu ada. Oh tidak, kita mesti bergerak. Contoh bangsa Israel. Ketika dia berada di padang gurun, Tuhan berkata, aku akan menurunkan mana kepadamu. Mana turun atau tidak? Turun. Tetapi turunnya mana? Apakah itu jatuh di mulut orang-orang yang ada di dalam kemah? Tentu tidak Bapak Ibu. Sekalipun Tuhan sudah berjanji, dia tidak akan membuat umatnya itu bermalas-malasan. Nah, kebanyakan orang itu selalu berpikir kalau Tuhan yang memberkati, kita sudah tinggal terima. Itu sebuah kekeliruan besar. Tuhan ingin kita yang bertindak. Dia yang akan tolong. Amin. Ya kalau kita saja tidak berani melangkah, kita hanya nyaman di zona nyaman. Ya saudara nggak akan dapat apa-apa. Ketika Tuhan menjatuhkan mana, bangsa Israel nggak cuma tidur sambil mangap, nanti mananya jatuh ke mulut mereka. Oh enggak. Bangsa Israel harus keluar dari kemah, dia harus mengambil mana. Jadi yang namanya pekerjaan menunggu, itu pekerjaan yang sia-sia, yang hanya menghabiskan waktu yang tidak berguna. Jadi Bapak Ibu, orang-orang kosta itu akan mati dan situasi negara tidak akan mengalami pemulihan. Tetapi akibat dari mereka bertindak, wes nek aku mati sisan. Nah itu tindakan yang luar biasa. Jadi ketika kita berkata mati hari ini, mati besok, mati lusa, sama saja. Ayo bertindak. Akibatnya apa? Bapak Yahweh yang ikut bergerak, Bapak Ibu. Ini yang harus kita perhatikan. Sekarang ayo kita lihat urut-urutannya. Yang pertama, saudara punya visi dan impian atau tidak? Ini yang penting Bapak Ibu. Saudara harus punya visi dan impian terlebih dahulu. Tujuan hidup saudara itu mau kemana? Ini loh yang pertama. Tanpa saudara punya visi dan impian, nggak akan pernah terjadi. Lah kadangkala visi saudara itu diukur dengan logika. Kalau saya kerja seperti ini, ya mungkin aku dapatnya seperti ini. Pakai logika. Kenapa? Karena saudara mengerjakan sesuatu yang hasilnya kecil. Kalau saudara menggunakan logika, sampai mati saudara akan hidup dalam kemiskinan. Makanya yang namanya visi dan impian jangan tanggung-tanggung, saudara-saudara. Gila-gilaan sekalian. Beranikah dalam kondisi pandemi seperti sekarang saudara berkata,
kekayaanku ratusan kali lipat, bahkan ribuan kali lipat. Berani nggak saudara ngomong begitu? Itu yang pertama, harus punya keberanian. Mulut kita itu mencipta, Bapak Ibu. Kita saja tidak berani ngomong, bagaimana Tuhan mau memberkati? Karena konsepnya Tuhan itu ngomong dulu baru jadi. Jadilah terang, terangnya jadi. Jadilah burung-burung di udara, burung-burungnya jadi. Jadi visi impiannya itu jelas gitu loh. Nah, kalau saudara saya nggak punya visi dan impian, atau visi dan impiannya kecil-kecil, kenapa? Karena ngukur dirinya. Saya katakan Bapak Ibu, engkau yang ada di tempat ini maupun yang ada yang mengikuti streaming saya, engkau adalah orang-orang hebatnya Bapak Yahweh. Dan kalau memang engkau mengakui bahwa engkau adalah orang-orangnya Bapak Yahweh, ngapain engkau membatasi kedahsyatan Tuhan dengan logika gaya berpikir kita? Orang Kosta juga begitu, saudara-saudara. Gimana kita bisa maju? Kita nanti paling dibully, paling diolok-olok. Ini yang paling ditakutkan banyak orang. Ketika kita punya visi dan impian yang besar, orang berkata, "Mbok, nggak usah sombong sih, hidup saja kok sombong. Sudah tahu kondisinya seperti ini, berpikir hal-hal yang besar." Sehingga kita bilang, "Oh iya ya, kondisinya kayak begini ya. Ya udahlah, wes hidup mengalir saja." Saya mau bertanya kepada saudara, bisakah kondisi seperti ini Bapak Yahweh memberkati dengan sangat-sangat dahsyat? Bisa? Kalau bisa, ngomong. Gitu loh. Itu step pertama saudara mesti ngerti. Kemudian step yang kedua, ucapkan visinya. Ingat rumus yang saya pernah bagikan berulang-ulang, saudara harus bisa ingat. Apa rumusnya? Halo? Lupa saudara. Alam semesta itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Ayo sekarang kita ucapkan bersama-sama dengan yakin. Alam semesta, lihat ya, saudara tirukan saya dengan suara keras, tanamkan di hati dan pikiran saudara. Perhatikan, saudara tirukan ya. Alam semesta itu tunduk, alam semesta itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Nah, alam semesta itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Ingat baik-baik itu. Setelah itu step berikutnya apa? Mempercayai bahwa tidak ada yang mustahil. Jika lama seolah-olah belum terjadi, itu berarti saatnya belum tiba. Pahami itu saudara. Karena bagaimanapun kita hidup di lorong waktu. Yang penting percaya saja, waktunya pasti sampai. Yang perlu dipertahankan itu adalah percaya saudara tidak luntur. Kadangkala kok lama ya menunggu, padahal bisa jadi alam semesta sudah bertindak, tetapi karena engkau takut untuk melangkah, ya udah diem seperti orang Kosta tadi, saudara-saudara. Makanya saya katakan ikuti tarikan alam semesta. Itu artinya sesuai dengan arahan alam roh yang disampaikan di sini adalah dibutuhkan kepekaan intuisi saudara. Paham Bapak Ibu? Makanya saya bilang, kalau ada tarikan, mungkin saudara tidak menganggap, apa sih ini kayak gini sepele. Nah, karena saudara mungkin menyepelekan hal-hal yang kecil, padahal itu adalah gerakan dari alam roh, saudara nggak akan punya kesempatan untuk maju lebih dalam. Tetap menunggu. Saudaraku yang terkasih,
Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang saya pernah baca di salah satu artikel. Ini merupakan sebuah ilustrasi. Ada seorang pendeta yang mati ketika terjadi banjir bandang. Karena pendeta itu sudah berdoa minta pertolongan dari Tuhan, dan ternyata pendeta itu betul-betul tenggelam dan mati. Nah, apa yang terjadi? Pendeta ini protes dengan malaikat pada waktu dia ada di kursi pengadilan Tuhan. Dia protes begini, saudara-saudara. Kenapa kok Tuhan itu gagal menolong saya? Bukankah saya sudah berteriak, Tuhan tolong? Saya kebanjiran, saya bisa tenggelam, saya nggak bisa renang, saya pasti mati. Saya butuh pertolongan Tuhan. Malaikatnya marah, saudara. Malaikatnya berkata, kamu dasar pendeta kurang ajar. Ya, jangan kamu katakan Tuhan gagal menolong kamu. Tuhan itu sudah menolong berkali-kali. Yang pertama, ketika banjir itu mulai naik, orang-orang sudah teriak-teriak supaya kamu keluar, tetapi engkau tidak mau keluar juga. Engkau butuh pertolongan Tuhan. Kemudian setelah air itu meninggi, kamu ingat nggak ada perahu karet yang lewat di depanmu, dan orang-orang yang di dalam perahu itu mencoba untuk menarikmu, tapi kamu tetap tidak mau. Bahkan ketika kamu sudah bersembunyi di atas atap karena airnya itu sudah meninggi, ingatkah kamu ada helikopter yang datang mendekatimu dan menurunkan tangga dari tali? Ingat atau tidak? Bukankah itu pertolongan Tuhan? Lalu pertolongan Tuhan yang seperti apa yang ingin kamu dapatkan? Malaikatnya marah, Bapak Ibu. Nah, dari sini kita bisa melihat satu gambaran. Kadangkala manusia itu memiliki konsep sendiri dan tidak peka. Bukankah Pak Pendeta tadi sudah mau ditolong berkali-kali, tapi dia tidak ingin, dia bilang nanti Tuhan yang akan tolong. Lah menolongnya dengan cara seperti apa? Pertolongan Tuhan itu tetap memakai manusia juga. Saya mengutip sebuah pernyataan dari seorang bisnismen yang berhasil, namanya Jack Ma. Jack Ma ini pernah berkata begini, orang yang bermental miskin adalah orang yang paling sulit dilayani. Sekali lagi, orang yang bermental miskin itu adalah orang yang paling sulit dilayani. Ketika orang itu diberi peluang secara gratis atau diajak berbisnis, ayo bisnis sama saya gratis wes. Nanti dia berkata, oh ini bisa jadi jebakan nih. Tetapi ketika ditawari investasi yang kecil, ayo kamu mau nggak invest sama saya kecil? Dia bilang hasilnya sedikit, capek. Ini kan orang yang malas, Bapak Ibu. Makanya saya katakan benar yang dikatakan Jack Ma, bahwa orang yang bermental miskin adalah orang yang paling sulit dilayani. Ditawari investasi kecil, katanya hasilnya sedikit, percuma, capek tok. Sekarang ditawari investasi besar, katanya aku nggak punya duit. Lah terus maumu apa? Ditawari melakukan hal-hal yang baru, dia bilang nggak punya pengalaman. Ditawari bisnis tradisional, dia akan berkata bisnis ini pesaingnya terlalu besar dan sangat berat. Ketika ditawari untuk menjalankan bisnis gaya baru, mereka berkata,
Ini multi level ya. Ini MLM. Begitu. Sehingga MLM itu disingkat melu langsung mati. Ya. Sehingga nggak ada tindakan apapun, cuman nunggu dan nunggu. Ditawari buka toko, dia bilang, ya percuma ya kalau buka toko nanti saya nggak bebas. Ditawari apapun, sekarang ditawari, ya sudah sekarang kamu visinya apa? Pengennya apa? Dia jawab, aku nggak punya keahlian. Lah kalau nggak punya keahlian ya bertindak saja biar jadi orang ahli gitu loh. Ini kan orang yang aneh, saudara. Mereka justru lebih suka untuk mendengar nasihat-nasihat dari orang-orang yang gagal. Sudahlah, jangan sombong. Udah hidup, jalani saja. Kemudian, kalau dia mendengar video-video motivator seperti saya memberikan motivasi pagi ini, ayo bertindak atau jangan menunggu, kalau menunggu mau sampai kapan? Orang akan jawab, wah banyak bacot lo, banyak omong, udahlah ikutin saja, kamu alami aja seperti aku. Nah ini kan nggak benar Bapak Ibu. Jadi yang kita perhatikan, yang kita lihat adalah orang ini sebetulnya maunya apa. Ini kan statusnya sama seperti 4 orang kosta tadi yang cuma duduk diem, nunggu mau sampai kapan mau mati di situ. Untung ada 1 orang kosta yang memberi usulan, ayo kita bergerak, mati di sini, mati di sana sama saja, wes maju. Begitu dia maju, alam roh ikut bergerak nggak? Ikut bergerak. Saudara juga harus begitu. Jalani dulu, yakini dulu, pasti terjadi mujizat. Tapi kalau saudara nggak berani bergerak, bagaimana? Law of attraction itu adalah bahasa universal. Bahasa agamanya itu iman. Dan iman dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya Bapak Ibu, kerja nggak mau, bisnis juga nggak mau, maunya apa? Main HP seharian, nyat-nyut main HP. Kemudian kalau dia nonton TV pindah channel sana, pindah channel sini. Lalu kalau dia bikin status, dia bikin statusnya akan indah pada waktunya. Mau sampai kapan indahnya itu? Terus bikin status lagi, hidup harus disyukuri. Enak ya, bagus ya statusnya saudara. Yang penting happy katanya. Ini status-status orang yang tidak bisa bertindak. Ada lagi yang dia tulis, yang penting jalani hidup mengalir saja. Kalau orang yang mau bertindak, dia nggak sibuk tiap hari bikin status, saudara. Itu orang pengangguran. Dan saudara adalah orang-orang yang bersahabat dengan kemiskinan. Tinggalkan statusmu dulu. Coba kamu diem, jangan bikin status sehari. Tangannya ngewel, pingin pegang HP, pingin pasang status. Stop. Bertindak dan lihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ya, jangan bikin status. Saudara nggak akan dapat apa-apa. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau ditanya menunggu, terus apanya yang ditunggu? Bagaimana cara datangnya pertolongan? Itu selalu pertanyaan-pertanyaan terus. Hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah, kenapa banyak orang yang tidak mengalami mujizat dan mengalami kesuksesan? Karena dia
hanya bisa menunggu dan tidak berani melangkah. Sekali lagi, tidak berani melangkah. Alasannya tidak berani karena apa? Banyak faktornya, saudara. Saya yakin yang bisa menjawab itu diri saudara sendiri. Karena dia merasa, aku kan orang kosta. Aku paling jadi bahan bulian orang. Itu pokok utamanya. Seperti orang kosta tadi. Aku kan gak punya kepandaian. Aku kan gak punya pengalaman. Ini yang bikin orang tidak bisa melangkah, saudara. Yang kedua, karena dia memiliki konsep sendiri tentang datangnya pertolongan Tuhan dan bukan konsepnya Tuhan. Padahal konsepnya Tuhan itu sudah jelas. Ngomong, bertindak, jadi. Amen? Kalau kita jadi baru ngomong, diwalik. Alam semesta disuruh tunduk sama kita. Anda membalik hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Nggak akan pernah berhasil. Melangkah dulu dengan keyakinan yang penuh. Bahwa aku pasti mendapatkannya. Pasti dapat, saudara-saudara. Yang ketiga, takut itu adalah produk pikiran yang salah. Sekali lagi, takut adalah produk pikiran yang salah. Ada seseorang yang bernama Neil Donald Wells. Dia berkata apa? Life begins at the end of your comfort zone. Yang artinya hidup itu baru dimulai di akhir zona nyaman kita. Jadi kalau saudara berani keluar dari zona nyaman, disitulah kehidupan yang sesungguhnya dimulai. Disitulah keterlibatan alam semesta itu bersama-sama dengan kita. Kalau orang yang malas itu hanya berpikir hari ini makannya apa, besok makan apa, nggak ada siapa yang perlu saya utangi, orang mana yang perlu saya mintain duit. Itu yang ada di pikirannya. Tapi sekarang stop. Anda keluar dari level hutang dan minta, saudara akan memiliki sesuatu di mana level kemiskinan akan berlalu dari hidup saudara. Jika kita membiarkan, sekali lagi, jika kita membiarkan ketakutan dan tidak berani melangkah, maka 10 tahun ke depan kondisinya sama seperti hari ini. Sekarang yang terpenting, sekali lagi saya tekankan, ikuti step-step yang sudah saya bagikan, dan saudara akan mengalami banyak hal yang sangat dahsyat, yang membuat saudara geleng-geleng kepala. Dahsyatnya pertolongan dari Bapak Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu, ya Bapak Yahweh. Di pagi yang indah ini, di hari Sabat ini, kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, kami tanamkan di dalam hati kami dan mempraktekannya, sehingga kehidupan kami terus bertumbuh maju, dan berkat Bapak Yahweh begitu melimpah. Kami tinggal menjarah berkat yang ada di dalam dunia ini, pemberian daripadamu. Kami tinggal mengambil mujizat ketika kami berani melangkah untuk kami hidup dalam hal-hal yang baik, yang sungguh-sungguh. Maka berkat-berkat Bapak Yahweh dicurahkan atas kami. Sama seperti orang-orang kosta tadi, dia menemukan begitu banyak harta, mereka tinggal menjarah satu persatu. Kenapa? Karena mereka berani melangkah. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk kami tidak berpangku tangan dan berdiam diri saja. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa, semua yang percaya berkata,
Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Oke. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Kehilat Aleph Tau mengadakan kegiatan berbagi kasih yang diadakan setiap hari Sabtu pagi dengan membagikan 54 makanan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berpartisipasi, dapat menghubungi Saudari Yolan dan Saudari Weli dengan nomor berikut. Sebagai bentuk kepedulian kita terhadap saudara kita yang terdampak erupsi Gunung Merapi, jemaat dapat berpartisipasi juga dengan memberikan bantuan berupa sembako, popok atau pampers, perlengkapan mandi, dan lain-lain. Bantuan bisa dikumpulkan di kantor Kehilat. Untuk info lebih jelas, bisa menghubungi Saudari Yolan atau Saudari Weli. Info divisi musik. Bagi jemaat Kehilat Aleph Tau Magelang yang rindu melayani dalam bidang musik, khususnya konga, dibuka pendaftaran untuk 5 orang pendaftar. Sekarang hanya tersisa 3 orang pendaftar saja, dan hanya untuk area Magelang. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Chandra dengan nomor berikut. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukacita melimpah bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami bersama-sama memuji dan meninggikan Tuhan. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh, wa yismereka. Yair Yahweh panau elecha wihuneka. Yesa Yahweh panau elecha wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabesadeh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
saudara, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia.